Vincent, aku semakin gugup. Jangan takut. Nanti, kamu cukup fokus pada Yushi, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak takut dengan kompetisi internasional, bagaimana mungkin pesta kecil ini bisa menghentikanmu? Ingat, aku di sini untukmu. Pengantin wanita harus bersiap untuk masuk. Yudi, setelah melewati pasang surut, akhirnya aku bisa menjadi pengantinmu. Jie Gao. Saat ini betapa sakitnya aku. Apakah kamu tahu? Aku sangat kecewa padamu. Sebenarnya, aku ingin mengambil kesempatan malam ini kepada semua tamu yang hadir, serta kepada semua keluarga dan teman yang peduli pada Rui Hua, untuk mengumumkan hal penting. Hui, Tenangla. Lepaskan aku, Minger. Aku mengungkap wajah asli Jie Gao. Wajah asli? Apa maksudmu? Aku ingin mengajukan kepada Dewan Direksi Rui Hua untuk sebuah penunjukan dan pemberhentian personal penting. Manajer Umum Departemen Emas Polos Rui Hua, Nyonya Mu Ziun, dan Kepala Desainer Rui Hua, Nona Jie Gao, secara diam-diam mentransfer saham mereka yang telah membahayakan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, aku mengajukan kepada Dewan Direksi untuk pemberhentian kedua orang tersebut dan pemutusan hubungan kerja. Yushi, mengapa kamu bicara omong kosong di acara penting seperti ini? Omong kosong? Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Manajer Umum Mu Ziun,
Kamu pasti tahu. Kamu adalah Bibi Jiegao. Dan diam-diam bersekongkol satu sama lain. Merugikan kepentingan bisnis perusahaan. Apakah kamu ingin aku memanggil saksi ke sini? Apakah kamu benar-benar ingin aku menunjukkan bukti di sini? Apakah kamu mau? Aku, Yu Ziun. Untuk keluarga Yu. Untuk Rui Hua. Aku telah mengabdikan diri. Tapi tak disangka, hampir tidak ada artinya. Ternyata keluargamu Yu. Kamu tidak pernah memperlakukan aku sebagai bagian dari keluarga. Yegao. Kamu lihat itu? Ini adalah pria dari keluarga Yu. Beranakah kamu menikahinya? Beranakah kamu menikahinya? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu yang membuat keputusan untukku. Ziun Yu dan kamu telah berusaha keras menyembunyikan hubungan antara kalian. Di belakangku. Dan semua yang telah kalian lakukan. Bukankah itu alasan yang bagus? Kamu selalu bilang bahwa kamu tidak bisa membaca pikiranku. Dan kamu selalu bilang bahwa aku tidak bisa membaca pikiranmu. Akhirnya ternyata akulah yang tidak bisa membaca pikiranmu. Dan, baiklah. Dan akhirnya aku tahu apa yang kamu pikirkan tentangku. Tolong jangan berpura-pura polos saat ini. Berpura-pura sangat mencintaiku. Aku ingatkan kamu, sandiwara sudah selesai. Mantan tunanganku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa? Kenapa kamu menghinaku seperti itu? Di upacara pertunangan? Kamu yang menghina Rui Hua dan aku lebih dulu. Apakah kamu merasa malu? Dan kamu memang merasa menyedihkan, kan? Jadi aku bawa kamu sini. Untuk menjaga martabatmu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berpura-pura bodoh. Sekarang biar aku jelaskan. Bibimu tercinta, bersekongkol dengan Fanche, telah menguasai 49% saham di Rui Hua. Jadi artinya Fanche hanya butuh 2% lagi untuk mengendalikan Rui Hua. Menurutmu bagaimana cara bibimu mendapatkan 2% saham di Rui Hua? Maksudmu? Tidak mungkin. Bibiku bilang dia mau pinjam sahamku untuk bayar cicilan. Mana mungkin dia mengkhianati Rui Hua? Sepertinya dia membohongiku. Itu tidak benar. Yuzi, biarkan aku jelaskan, tolong. Itu tidak benar. Di saat seperti ini,
Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sejak aku tahu kamu membohongiku tentang hubunganmu dengan Mu Zion. Di sini, hatiku sudah hancur. Tidak memberitahumu tentang hubunganku dengan Mu Zion. Itu salahku. Tapi kalian berdua selalu bermusuhan. Bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianatimu. Ya, jangan cari-cari alasan. Dan jangan berpura-pura polos di depanku. Kamu yang mengkhianati Rui Hua. Kamu yang mengkhianati kepercayaan nenek. Itu juga kamu. Dan kamu juga yang menghancurkan cinta kita. Kamu benar. Aku sudah memutuskan untuk mempercayaimu. Bahkan jika semua bukti ada di depan mataku. Aku tetap memutuskan untuk mempercayaimu. Bagaimana denganmu? Aku sudah memberimu lebih banyak kesempatan untuk jujur padaku. Aku benar-benar memberimu lebih banyak kesempatan. Tapi kamu selalu mengecewakanku. Namun, aku masih ingin berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak bisa mengalahkannya dengan caranya sendiri. Tanpamu dan Mu Zion, dia tidak akan mudah terjerat. Mengalahkannya dengan caranya sendiri? Yugi, kamu sudah lama mencurigaiku, bukan? Kamu sudah tahu segalanya, tapi kamu menahan diri untuk tidak bicara. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Hanya menunggu upacara pertunangan untuk menghancurkan hatiku. Bukankah cinta kita layak mendapatkan kepercayaanmu? Jadi apa arti hubungan kita bagimu? Kamu tidak pantas untuk menyebutnya. Kamu memilih bekerja di Departemen Emas Polos sejak awal untuk mendukung Mu Zion. Dan kamu membuat berbagai alasan untuk menipuku dan membuatku mendukungmu. Ingat sekali aku pergi ke rumah teh untuk menyelidiki bukti kolusi antara Zion Mu dan orang luar. Dan kamu yang menghentikanku melakukan ini. Kamu memanfaatkan perasaanku padamu untuk membuatku mempercayaimu. Kamu menipuku lama, dan kamu terus-menerus mengkhianatiku. Di hatimu, aku hanyalah alatmu untuk membantu Mu Zion menipu Rui Hua. Tidak bisa dipercaya, itulah yang kamu pikirkan tentangku. Mengapa kamu tidak bertanya padaku sebelumnya? Atau mendengarkan penjelasanku? Bertanya padamu sebelumnya? Jika aku bertanya padamu sebelumnya, maka kamu bisa buat kebohongan yang lebih sempurna untuk menipuku, bukan? Selain itu, pernah aku memilih untuk mempercayaimu? Apa aku memintamu? Seharusnya tidak ada lagi rahasia antara kita di masa depan. Dan apa yang kamu katakan padaku? Ini semua salahku. Kalian semua lebih bijak dariku. Hanya aku yang bodoh. Kamu bilang cinta kita seperti pohon kehidupan, hidup, dan terus tumbuh. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Itu mewakili cinta kita. Atau kebencian? Kemunafikan? Atau kepercayaan? Jie Gao. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Dan aku bahkan tidak bisa mengetahui siapa dirimu. Karya desainmu seperti dirimu, yang membuatku merasa palsu dan muak.
Yuji. Kamu brengsek. Apa kesalahan Xiao Jie? Mengapa kamu menghinanya di depan orang? Bicara. Masih tertawa, kamu brengsek. Kamu. Paman Gao. Paman Gao. Tolong tenang. Jika kalian kelahi di sini, tidak akan baik untuk siapapun. Dia merusak undangan di depan semua orang. Aku adalah ayah Xiao Jie. Dan aku harus memberinya pelajaran untuk putriku. Tolong dengarkan aku, Paman Gao. Ini adalah acara Rui Hua. Dan Hui Hui adalah desainer perusahaan kami. Kamu mungkin tidak peduli tentang Rui Hua. Meskipun begitu, kamu harus peduli tentang Hui Hui. Benar kan? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Xiao Jie, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Katakan padaku. Apa yang kamu lakukan dengan 2% saham yang aku berikan padamu? Aku ingin tahu yang sebenarnya. Apa kamu malu memberitahuku tentang itu? Apa semua yang Yuji katakan itu benar? Pinjaman dengan bunga tinggi? Merasa tertekan? Semua itu adalah penipuan. Di mana kamu menipuku? Untuk 2% saham? Agar bisa menjual Rui Hua. Benar, kan? Benar. Aku berusaha keras mendapatkan 2% saham itu. Hanya untuk menjualnya. Apa ada yang salah dengan itu? Aku sudah kerja keras di Rui Hua selama bertahun-tahun. Dan itu harga yang harus mereka bayar padaku. Bagaimana denganku? Karena dikhianati oleh keluargaku. Apa aku melakukan kesalahan? Aku akan mengganti kerugianmu. Ketika aku mendapatkan uang, tidak hanya kamu, tapi juga ibumu bisa hidup sesuai keinginanmu. Lalu kalian berdua bisa pergi dari sini. Bukankah ini indah? Hidup sesuai keinginanku? Kamu tahu betapa aku mencintai Yuji. Tapi kamu menipuku. Untuk menandatangani kontrak pengalihan saham yang benar-benar menghancurkan hubungan antara Yuji dan aku. Hanya karena kamu, aku mengkhianati orang yang kucintai. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa dalam hidup. Aku memang menipumu. Begitu juga Yuzhi. Apa bedanya Yuzhi denganku? Dia adalah orang yang kau cintai. Tapi bagaimana dengannya? Apa yang dicintaimu? Sebesar cintamu padanya. Lihat apa yang dia lakukan padamu di acara malam ini. Apa ada bedanya dengan aku? Yuji, dia sudah tahu hubungan antara kita. Tapi dia tidak mengungkapkan kebenaran dan mencoba menguji pendapatmu. Kamu masih percaya bahwa dia selalu jujur padamu? Dia sudah membohongimu selama ini, dan ternyata dia berpura-pura padamu, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya dia merencanakan untuk membongkar kebenaran di acara pertunanganmu, di momen yang begitu penting, di depan semua tamu, untuk menghinamu. Dasar pria yang jahat. Aku yang membohonginya duluan. Xiao Jia, kamu terlalu baik hati. Jangan menipu dirimu sendiri lagi, ya? Yuji, dia selalu memanfaatkanmu untuk kepentingannya sendiri, untuk mengalahkanku. Aku ingin tahu sudah berapa lama dia mengetahui hubungan antara kita, dan sudah berapa lama dia merencanakan skema ini. Dia itu orang yang licik, yang suka mengatur siasat jahat. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Tidakkah kamu merasa sedikit ngeri padanya? Xiao Jia, coba pikirkan. Kalau dia benar sangat mencintaimu, mana mungkin dia melakukan hal seperti malam ini? Sudah. Aku mohon. Aku beritahu kamu. Hari ini, dalam hal kepentingan, Yuji pasti akan memilih kepentingan. Cintamu tidak ada artinya baginya. Karir dan cinta, dia pilih yang pertama. Kalau kamu, Tante, apakah kamu tidak membuat pilihan yang sama? Xiao Jia. Xiao Jia. Xiao Jia.
Sulit meyakinkannya ya. Captain Kenku, dia begitu polos. Singlenya dia, sebagai hal terpenting dalam hidup, dia masih berdiri di sini. Sampai sekarang. Ini salahku, aku terlalu percaya diri. Sampai hampir menang. Aku tidak berpikir begitu. Akhir ini baik-baik saja. Tapi kamu, lebih baik kamu bercerai. Dengan Yu Guanghua, pernikahan ini tidak bisa. Membawamu kebahagiaan. Aku pasti akan bercerai dengannya. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku, Mu Ziun, tidak ingin menjadi pecundang. Ziun, apa yang ingin kamu lakukan? Saham Yu Guanghua dan Yo Wei Xian. Semua sudah menjadi milikku. Dan 2% sahamku. Kita sudah menguasai. Saham 49% dari Ruihua. Artinya kita belum kehilangan semuanya. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tentu saja. Aku harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Aku tidak bisa menerima. Kalah dari Yuzhi. Sekarang, aku hampir mendapatkan semua saham Ruihua. Tinggal sedikit lagi. Pasti ada cara lain. Ini disebut pohon kehidupan. Simbol harapan. Kita dalam situasi ini bisa melihat pohon ini. Ini adalah tanda keberuntungan. Aku yakin akan membawamu keluar dari hutan ini. Tiga. Kamu masih menyimpan daun ini. Tentu saja ini adalah hadiah pertama darimu. Aku harus menghargainya. Gao Jie. Kamu memperlakukan Bibi seperti ibumu. Menganggap Bibi sebagai orang yang akan menghabiskan hidupmu bersamanya. Tapi bagaimana mereka memperlakukanmu? Satu menjadikan cinta keluarga sebagai chip untuk dimainkan. Satu menjadikan cinta sebagai lelucon untuk diceritakan. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang terjebak dalam permainan, yaitu kamu. Halo Goya, akhirnya kamu angkat telepon. Pinzen, maaf. Aku membuatmu khawatir. Aku tidak punya banyak teman.
Syukurlah aku punya kamu. Kamu di mana? Biarkan aku menjemputmu, oke? Halo? Tidak apa-apa. Aku sudah membawa ibu bersamaku. Dan pergi. Meninggalkan. Jangan terlalu emosional, Gaojia. Ibumu baru saja membaik. Kamu rakyat ini. Semuanya sia-sia. Xiaojia, aku tahu kamu tidak bahagia. Biarkan I am membantumu, Oak. Bawa ibu kembali sekarang. I am memohon padamu. Halo, Gaojia. Pinzen. Katakan pada Gao Hai. Jangan repot-repot mencari kami mulai sekarang. Selamat tinggal. Halo, Goya. Apa yang harus aku lakukan? Ibu. Aku minta maaf. Izinkan aku egois kali ini. Itu bagus. Hari ini adalah hari terbaik. Dalam hidupku, aku khawatir tentangmu sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Topeng Goya akan terbuka suatu hari. Tapi aku tidak berpikir. Itu Yuji yang melakukannya. Ini juga bagus. Yuji tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap Gaojie lagi. Orang seperti ini memperlakukan cinta sebagai chip untuk permainan. Bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang baik? Sekarang, tanpa hambatan dari Gaojie, bagaimana kamu ingin mendekati Yuji? Aku sudah memikirkannya. Aku berdiri terlalu tinggi, membuat Yuji merasa bahwa aku tidak terjangkau. Kali ini, aku akan mengubah caraku, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu sama persis seperti saat masih muda. Kamu tidak akan pernah berhenti jika menginginkan sesuatu. Anakku yang baik, kali ini, ibu sepenuhnya di pihakmu. Untuk kebahagiaanmu sendiri. Berselang. Berselang. Mengusir Mu Ziun dari permainan. Apakah itu bantuan darimu? Atau aku digunakan olehmu? Yuji. Yuji. Pan-gun. Ini hal yang sudah kamu lakukan. Jangan hanya minum untuk melarikan diri. Kakak. Urusanku sudah selesai. Aku seharusnya bahagia. Di sini. Apa yang kamu lakukan? Di sini. Aku seharusnya bahagia. Di sini. Aku bersulang untukmu. Di sini. Bersulang apa? Bersulang untuk apa? Ada apa denganmu? Turun kamu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu merasa tidak enak. Kenapa kamu melakukan hal-hal dengan begitu tajam? Dan menyembunyikan hal-hal dariku, tidak berbicara padaku. Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai kakakmu? Kak, izinkan aku bertanya. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah kau akan setuju denganku? Atau menghentikanku? Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Ruihua bukan hanya milikmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan segala sesuatunya hanya sesuai keinginanmu. Maaf. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak pernah menganggap Ruihua sebagai lelucon. Aku minta maaf. Tapi hal ini, bukankah ini tentang hubunganku? Bukankah ini masalah hubunganku? Bukankah Gaojie kekasihku? Bukankah seharusnya aku yang memutuskan? Aku tidak tahu. Apa yang harus kulakukan? Bahkan di detik terakhir aku naik ke panggung. Aku tidak tahu harus memilih apa. Kau tahu, apa masalah terbesarmu? Kau membiarkan dirimu dengan temperamenmu sendiri.
Kau tidak memikirkan orang lain. Dan konsekuensi yang menyertainya. Sadarlah sekarang. Kau akan pergi ke tim emas polos. Untuk mengambil alih. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Apa? Ulangi lagi. Aku bilang tim emas polos. Siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak menginginkannya. Kau tidak menginginkannya. Siapa yang menginginkannya silakan ambil. Tahukah kau berapa banyak orang yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk posisi yang tidak pernah bisa mereka dapatkan. Tapi kau mendapatkannya dengan mudah. Dan kau ingin membuangnya. Apa pendapatmu tentang Rui Hua? Masa depan Rui Hua tidak pernah penting di hatimu. Kau dingin dan kejam. Dan bermain dengan tipu muslihat jahat. Fangun Camo. Duduk. Bangun dan pikirkan sekarang. Dan urus situasi ini sekarang. Kamu dengar aku? Aku jahat. Aku jahat. Aku jahat, aku tidak akan punya pikiran tentang Gao Jie. Kakak, kamu tahu. Sampai sekarang, aku berharap seseorang bisa memberitahuku bahwa aku salah menuduhnya. Gao Jie bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu telah salah menuduhnya. Tapi ketika aku memikirkan Gao Jie dan Mu Ziun, Parenti Minam. bolehkah aku mohon padamu untuk meninggalkanku sendiri? Kita sudah selesai. Aku telah musim-musim untukmu. Tinggalkan aku sendiri, oke? Berikan padaku. Oak. Sebanyak apapun kamu ingin minum, aku tidak akan mengontrolmu. Yuzi, bahkan pada cintamu yang paling berharga, kamu bisa dengan mudah berbohong dan menghina tanpa perasaan. Apakah aku, kakakmu, akan dikhianati suatu hari, seperti yang kamu lakukan sekarang? Apa yang salah sekarang? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kenapa anak ketua bisa ada di sini? Aku tidak bisa membayangkan. Tuan Ira yang biasanya sangat tinggi akan turun ke lumpur suatu hari. Apa katanya lagi? Itu disebut hal baik hanya datang pada orang baik. Dan hal buruk pada orang jahat. Aku tahu anakku sederhana. Dia langsung tahu topengmu. Jia membongkarnya. Kalau tidak, Rui Hua akan hancur di tanganmu. Memperlakukan orang sepertimu. Seharusnya kami memukulmu di depan semua orang. Sekarang aku memikirkannya. Rasanya sangat enak. Aku harus berterima kasih padamu. Anakmu yang luar biasa. Aku sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Dan kamu memperlakukanku seperti mesin uang. Dan aku harus berkelahi denganmu sesekali. Berkeliling. Dia yang membantuku keluar. Orang yang merasa enak. Seharusnya aku baca situasi sebelum mengatakan itu. Itu benar. Kamu sudah mengerjakannya selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, semuanya sia-sia. Wajar. Kalau kamu punya keluhan atau dendam. Untukku. Aku bukan orang yang pelit. Bagaimana kalau ini? Kamu menundukkan kepala.
minta maaf padaku. Dan karena kita sudah menjadi partner selama ini, aku bisa membuatmu terlihat sedikit lebih baik. Saat kamu pergi, bagaimana? Reputacy. Reputasi tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu datang ke sini, membuat keributan, untuk merendahkan reputasi keluargamu. Namun, aku ingin mengingatkanmu. Kecuali aku, tidak ada satupun di keluarga UMU yang mau membayar utangmu. Karena kita dulu partner, mungkin memohon padaku. Kamu bisa dapatkan tunjangan. Semuanya, rahasia Wiwa ada di tanganmu. Saat kamu pergi, kamu tidak boleh bawa apa-apa. Juga ini yang kukatakan padamu. Jaga tanganmu tetap bersih saat pergi. Jangan ambil yang bukan milikmu. Pergi. Aku di sini mengawasimu. Mencerti. Pergi dari sini setelah selesai. Aku akan kirim perjanjian cerai lewat pos untukmu. Lalu, jangan lupa tanda tangan. Xiaoshu. Bersihkan ini untukku. Semua sampah oke. Aku harus bilang, terima kasih pada kalian untuk tahun-tahun ini. Kalian seharusnya tidak. Aku akan pergi sebentar. Sampai jumpa lagi. Hati-hati, Nyonya. Hati-hati. Kamu masak apa? Aku sedang menyiapkan masakan rumahan pribadi. Jangan mendekat. Perlu bantuanku? Yah, bantu aku ikat rambutku. Sangat longgar. Kemarilah. Wanginya enak. Oke. Terima kasih. Jangan lihat itu. Pelan-pelan. Hampir selesai. Ibu. Aku akhirnya mengusir orang-orang yang menyakitimu dulu. Tapi kenapa aku masih sedih? Aku sendirian.
Tidak ada yang seperti kamu. Akan merawatku. Lihat ini, Tuan Yu. Bagus, lanjutkan. Oke. Tuan Yu, bisa lihat ini? Tuan Yu, bagaimana pendapatmu tentang desainku? Oke, terima kasih. Ini. Struktur daunnya terlalu membingungkan. Perlu disederhanakan. Tidak buruk. Keren, terima kasih. Kategori dan fitur. Berlian dan zamrud. Berlian dibagi menjadi 23 tingkatan warna. Dari D sampai Z. D adalah tingkat tertinggi. Kamu harus mengingat semuanya. Dan kejernihan berlian dibagi menjadi level-level ini. Kenapa kita harus belajar ini? Di industri perhiasan, kamu harus tahu segalanya tentang perhiasan. Baru kamu bisa memiliki keunggulan. Lihat kamu. Apa? Ada masalah dengan kerja keras? Kamu begadang lagi. Benar kan? Kamu belum istirahat yang cukup. Nenek, aku sedang mengumpulkan tren. Semua aksesori emas. Dalam 3 tahun. Pepatah lama bilang, jika kamu mengenal dirimu dan musuhmu, kamu tak akan pernah kalah dalam pertempuran. Aku harus lebih dulu dari semua orang dan aku ambil keuntungannya. Menurutku, sebelum itu, kamu sakit. Tidak, aku tahu apa yang kulakukan. Tidak, kamu tahu. Kamu tidak tahu apa-apa. Sejak hari jadi, kamu belum tidur nyenyak selama setengah bulan. Setiap malam begadang, kamu membahayakan dirimu sendiri. Alasannya karena aku harus menebusnya. Aku tahu, kamu bekerja sangat keras. Karena gaji. Tapi, aku khawatir. Aku harap kamu bisa pulih dari itu secepatnya. Ngomong apa sih, Nani? Aku baik-baik saja. Aku harus bekerja supaya bisa membuktikan diri. Kamu sudah menyadarinya sendiri. Tapi aku perintahkan kamu. Tidur sekarang. Istirahat yang cukup. Iya, Bu. Gaojie. Boleh minta air. Aku tahu kamu lapar. Makan malam hampir siap.
Yuzi, semangat terus. Dia itu Yuzi. Ayo kita makan ini. Xiaojia. Xiaojia. Kamu pulang. Bulan ini. Bagaimana kabarmu dengan ibumu? Baik. Enak. Camilan ini. Mau kuambil untukmu? Enggak, aku mau. Cuma ini. Nggak baik makan terlalu banyak. Xiaojie, tempat ini terlalu kumuh. Kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Biar aku cari tempat lain untukmu. Tempat yang lebih nyaman. Nggak. Punya tempat. Tanpa angin dan hujan. Cukup baik. Tapi itu akan membuatmu merasa tidak adil. Dan juga, jika kamu akan pergi, sendirian di sini, tidak aman. Aku kenal beberapa teman di bisnis perhiasan. Aku bisa memperkenalkanmu beberapa pekerjaan tentang itu. Dan bisa mencari sanatorium yang bagus untuk ibumu. Dengan cara ini, kamu bisa beristirahat untuk membuat rencana hidup. Bagaimanapun, hal-hal berlalu. Tidak apa-apa. Aku sedang mencari pekerjaan sekarang. Dan aku sudah memutuskan bahwa aku akan membawa ibuku bersamaku. Tidak akan membiarkannya tinggal di sanatorium lagi. Bibi. Selama bertahun-tahun ini, kamu memperlakukan ibuku dan aku dengan sangat baik. Aku ingat ini. Sekarang, pernikahanku sudah berakhir. Jadikan ini sebagai balas budi untukmu. Mulai sekarang, kita hidup masing-masing. Aku tahu. Apapun yang dikatakan tidak ada gunanya. Oak. Aku pergi. Tapi Xiaojie, jika ada sesuatu yang sulit, APA Pan, kamu harus memberitahuku. Xiaojia, bisakah kamu mengantarku keluar? Xiaojia, baru saja, karena ibumu ada di sana. Ada sesuatu yang tidak bisa kubicarakan. Tentang Yu. Aku akan membayarmu kembali. Apa yang aku berutang padamu. Tapi, kamu benar-benar ingin membawa ibumu bersamamu. Tinggal di sini. Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang desainer? Aku tidak ingin melihat itu. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku tidak punya mimpi sekarang.
Itukah yang benar-benar ingin kamu katakan? Tapi kamu berhasil untuk masuk ke Ruihu. Apakah itu untuk tidak membiarkan Xiaoqi dan putrinya membuat mimpimu hancur? Satu pertanyaan lagi. Apakah kamu benar-benar ingin ibumu dan kakekmu serta rasa sakit dari dirimu sendiri pergi begitu saja? Aku merasa lelah. Aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga itu. Kesalahan yang dibuat oleh keluarga itu. Tapi sekarang mereka bahagia. Bagaimana denganmu? Kamu membawa ibumu tinggal di sini tanpa tujuan. Bahkan kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya memikirkan ibumu. Berhenti, Bibi. Aku benar-benar tidak ingin membicarakan ini. Hidupku tidak ada hubungannya dengan keluarga itu. Xiao Jie, aku tahu kamu tidak rela. Jangan khawatir, Bibi berutang padamu akan membayarmu kembali 2 kali lipat. Xiao Jia, Camarilla. Xiao Jia, bantu aku menggambar beberapa kupu-kupu. Aku ingin banyak kupu-kupu. Ini dia. Gambarlah. Oke. Aku akan menggambar kupu-kupu untukmu. Xiao Jia, jangan terburu-buru, gambar perlahan. Gambaran yang kamu buat tidak seperti kupu-kupu. Aku tidak bisa. Kenapa? Kamu bilang cintaku. Seperti pohon kehidupan. Memiliki banyak daun. Dan akan tumbuh. Kamu memberitahuku. Hal-hal yang tumbuh. Adalah cinta atau benci. Desainmu seperti dirimu sendiri. Membuatku merasa munafik. Dan menjijikan. Ibu. Aku tidak bisa membuat desain lagi. Sejak saat dia membuang cincin kita, hatiku sudah mati. Aku sangat menyesal karena tidak memberitahunya sebelumnya. Bahkan ada satu kesempatan untuk memberitahunya. Hal-hal tidak akan seperti ini. Tapi semua ini sudah terlambat. Jangan menangis, Xiao Jie. Jangan menangis, Xiao Jie. Yang lainnya. Tidak terlalu buru-buru. Tapi desain ini untuk Palaiba. Oleh Lei Xiangdong. Adalah pekerjaan paling penting di kantor kita.
Jika kita bisa mendapatkan proyek ini untuk kantor kita, sangat berarti. Di pasar pemesanan, aku harus semua orang mengetahuinya dengan jelas. Wan, kumpulkan semua gambar desain dari kantor kita. Buat klasifikasinya. Berikan padaku sebelum rapat berikutnya. Baik, Menersi. Aku akan segera melakukannya. Oke dan. Maaf, aku menerima telepon. Hello, kamu menemukannya? Bagus. Oke, nanti aku akan datang. Nona Gao, kami punya permintaan tinggi untuk dasar desain. Aku benar-benar minta maaf. Gao Jia, Si Cheng, bagaimana? sudah lama sekali. Kamu bisa menemukan siapa yang kamu inginkan. Apakah kamu belum tidur nyenyak belakangan ini? Terlihat buruk. Aku baik-baik saja, kamu bagaimana? Terakhir kali, kamu bilang akan membuka bengkel. Bagaimana kabarnya? Omong kosong yang aku buat sudah menjadi kenyataan. Berjalan dengan baik. Dapat pesanan besar. Ini kartu namaku. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu pandai berbisnis dan pandai mengelola. Kamu bos yang baik. Jadi aku bos yang baik. Sangat baik. Kenapa kamu tidak datang untuk bekerja? Aku tidak bisa. Gao Jia, aku sudah mendengar kabar tentangmu. Aku tahu pasti ada kesalahpahaman di sini. Dan aku tidak peduli apa yang orang katakan. Kamu tahu itu tidak bisa menyakitiku. Anggap saja sebagai bantuan dari teman. Oak. Tidak. Aku tidak bisa membantumu. Dan aku tidak bisa mendesain lagi. Sejak aku meninggalkan Rui Hua, setiap kali aku mengambil pena, tanganku berkocak. Aku tidak bisa menggambar lagi. Jangan khawatir. Itu karena kamu terlalu lelah. Desainer adalah pekerjaan yang butuh ide. Itu normal. Kamu dalam posisi atau tidak. Mungkin ini adalah penilaian dari Tuhan. Sekarang, aku seperti orang yang tidak berguna. Gao Jia perkiala padaku. Kehilangan kekuatan desain. Hanya sementara. Karena kamu sadar kerampunan. Tiba-tiba. Jadi tubuhmu bereaksi. Jangan menyerah karena ini. Sukses bukanlah titik akhir. Kekalahan bukanlah akhir dunia. Yang paling penting adalah berani untuk terus melangkah. Pertahanlah, Oak. Dan bagian ibumu sekarang. Kamu butuh kerjaan stabil, kan? Terima kasih Si Cheng. Saat aku butuh seorang untuk merawat ibuku. Jadi, aku harus mengurusnya dengan baik. Dan kemudian memikirkan itu. Kamu bekerja di luar selama 15 tahun. Sejak kamu menjadi kepala departemen penjualan. Pendapatan emas biasa naik pesat.
Ketua mengatakan bahwa Ruihua bisa memiliki status ini di pasar. Tidak bisa tanpamu. Ketua terlalu berterima kasih. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Di posisiku. Dan ketuanya sangat emosional. Dia memperlakukan staf Ruihua seperti keluarga. Terutama, semakin lama kamu di sana, semakin nyaman kamu rasakan. Kamu pergi tiba-tiba. Kami sedih. Sebenarnya aku mengecewakan. Sang ketua. Jujur saja, meninggalkan Ruihua. Aku juga sedih. Tapi, bisnis normal golden sudah mencapai puncak. Tidak ada ruang lagi untuk aku berkreasi. Ya. Departemen Normal Golden berkembang perlahan selama beberapa tahun ini karena kondisi pasar. Namun, ketika aku datang ke sini, aku akan menciptakan hal baru. Jadi aku butuh orang-orang seperti kamu untuk membantuku. Dan Departemen Normal Golden sedang bertransformasi. Aku sangat percaya padamu dan akan memberimu kekuatan. Untukmu, kesempatan ini adalah tantangan. Aku percaya padamu. Semua hal di Departemen Penjualan ditentukan olehmu. Manager Xiaoyu, aku sudah punya ide. Maaf. Kamu menggambar dengan baik. Bibi juga. Di sini kamu sangat sibuk di perusahaan. Berikan kamu waktu. Datang menemui kami. Adel Yope. Mencari Zugliang 3 kali. Hari ini ada si Cheng. Mencari Gao Jie 3 kali. Aku punya teman, cari rawat yang baik, untuk datang ke sini. Merawat ibumu. Dan karena teman-teman, mereka akan memberimu harga murah. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk menolakku bekerja. Sungguh, Pikirkan baik-baik. Apapun yang kamu mau. Ini kesempatan bagus. Oke, aku bisa datang lagi. Datang. terima kasih, si Cheng. Sama-sama. Lihat, Tante menggambar dengan baik. Bantu sedikit. Jadi bagiannya seperti ini. Setelah aku mengelola Golden Departemen Normal, ada 9 orang pergi, 4 manajer, 1 kepala rumah tangga. apa kamu bicara dengan mereka? Aku bicara dengan setiap orang sendirian. Tidak ada yang mau tinggal. Kehilangan orang adalah masalah serius. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka bercambuk. Muzi Jun sebelumnya. Ketika aku mengambil Departemen Golden Normal, mereka punya pertanyaan padaku. Ingin pergi bisa dimengerti. Aku memberitahu Departemen Personalia bahwa biarkan mereka mengumpulkan sumber daya yang kita miliki. Promosikan yang bisa dipromosikan. Jika tidak bisa, cari orang lain dari luar. Departemen lain, tidak apa-apa. Tapi, kepala rumah tangga Departemen Penjualan. Kamu baru saja masuk ke Departemen Emas biasa. Ada banyak cara untuk reformasi. Ada banyak produk baru. Butuh kepala Departemen Penjualan untuk berkomunikasi. Ya. Tapi jika kamu ingin mencari kepala departemen yang baik, sangat sulit. Oke, tentang Departemen Personalia. Ada ide? Jangan khawatir.
Bagaimana dengan skalanya? Meskipun tidak sebaik Fancy, tapi menang dalam kebebasan. Di sini, kamu bisa mengembangkan kemampuanmu tanpa kontrol apapun. Aku tidak punya bakat. Kamu hanya membantu yang lebih miskin. Aku tidak membantumu. Aku seorang pengusaha. Aku tidak bisa membeli desainmu sekarang, tapi aku bisa membeli banyak pengetahuan tentang perhiasan dari pikiranmu. Kamu tahu tidak berapa biaya untuk mengundang seorang konselor yang baik? Kita bicara bisnis sebagai bisnis. Untuk bengkel kita, kamu adalah orang yang paling penting. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Jangan merendahkan dirimu sendiri. Gaoja. Lama tidak berjumpa. Wan, nanti saat kita rapat, aku akan mengumumkannya. Gaoja akan bergabung dengan Shui Xiao kita. Kalian berdua sudah lama bekerja sama. Aku harap kali ini, kita bisa bekerja sama. Berusaha keras bersama. Nanti jika kamu ada waktu, ajak Gaojie melihat-lihat bengkel kita. Tentu saja Gaojie. Sangat baik kamu bisa datang. Kamu tidak tahu itu. Kamu tidak tahu itu. Ketika kamu pergi, kami sangat merindukanmu. Camarilla Gaojie. Aku akan tunjukkan sesuatu. Ini adalah dokumen dari desain Palaiba. Ini adalah pekerjaan terpenting Shui Xiao. Aku menyuruh Wen untuk mengumpulkan bahan-bahan. Manajer si aku tidak hanya mengumpulkan bahan, tapi juga mengumpulkan semua. Di Sengke, aku ingin tunjukkan ke manajer Lei. Lihatlah bagaimana ini. Bagus. Ini bagus. Desainnya bagus, sederhana dan berkelas. Dan suku caranya, tanpa batas. Sangat bagus. Kamu bisa berikan ini ke manajer Lei. Biarkan dia memilih gaya yang dia suka. Oke, terima kasih bos. Oak urus bisnismu. Oak. Aku pergi bekerja. Nanti aku perlu berdiskusi denganmu tentang ini. Proyek ini sangat besar. Jika kita bisa dapatkan ini untuk bengkel kita, akan ada efek yang baik. Kenapa kamu mengikutiku? Aku datang untuk mengumpulkan bahan dan menulis dokumen resmi. Kamu pikir aku lalat yang hinggap di telur busuk setiap hari? Kalau begitu jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu. Aku suka itu. Aku ingin melihat orang jahat sepertimu. Bagaimana membuat bangunan itu dan menjatuhkannya. Oke, lihatlah. Sudah dilihat. Bagaimana aku membangun gedung ini dan mengundang orang-orang. Kamu.
Gaojia. Ini dia kamu kembali. Aku tidak bisa menemukanmu belakangan ini. Aku sangat khawatir. Ayahmu dan aku mencari di setiap sanatorium kota ini. Maaf telah membuatmu khawatir. Aku tidak bisa tidur nyenyak karena tidak bisa menyentuhmu. Lihatlah lingkaran hitam ini. Terima kasih Vincent. Rasanya enak ada orang yang mengkhawatirkanmu. Lihat kamu. Semakin kurus. Sangat kurus. Sebaliknya, aku pikir lebih baik kamu pergi. Saat itu, kamu tidak tahu bahwa Mener Xiaoyu, seperti biasa, masih bekerja seperti biasa. Dia sangat tidak setia. Aku pikir, Ken membengkelnya adalah kesalahan di sisi yang benar. Tidak apa-apa. Santai saja. Berbicara tentang desain, aku punya beberapa inspirasi dan pemikiran. Namun, saat ingin menggambarnya, aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Tidak ada cara untuk menampilkan apa yang ada di pikiranku. Masalahnya bukan tentang tanganmu, tapi pikiranmu. Jika kamu ingin pulih, prioritasnya adalah untuk menghadapinya. Dan waktu akan melakukan sisanya. Pelan-pelan saja. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tahu kekhawatiran tidak membantu sama sekali. Tapi tidak masuk akal jika seorang desainer tidak tahu bagaimana mendesain. Yah, kamu mungkin. Lakukan hal lain denganku dulu. Mulai dari Bisnis. ikut aku ke undangan tender Lei Xiangdong besok. Aku khawatir tidak cocok hadir di sana. Sangat cocok. Aku akan urus bisnisnya. Dan kamu yang bertanggung jawab untuk hal profesional. Pengetahuanmu tentang perhiasan. Dan masalah sekarang dan sekali lagi, kamu akan membuat bos Lei terkesan. Dan kamu akan tahu betapa profesionalnya. Tim Customisasi Shuzio. Tunggu sebentar. Bos Lei akan tiba sebentar lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bos Lei. Sudah sering dengar tentang Anda. Akhirnya kita bertemu. Bos Lei, saya tersenjang. Baik, silakan duduk. Bos Si, senang Anda datang. Bantu nilai. Giok hijau yang baru saya beli ini. Kualitas tertinggi. Bagus. Rekan saya akan menilainya untuk Anda. Bos Si. Rekan Anda, tampak familiar. Ini Gaojia, desainer perhiasan yang luar biasa. Kami pernah bekerja sama. Dulu di Fancy. Dia baru-baru ini
bergabung dengan Shui Xiao. Designer Fancy. Oh begitu. Kita pernah bertemu. Dulu di pusat sortir batu permata. Saya adalah komentator. Saya ingat Anda. Anda sedang tur. Anda punya mata yang ahli. Terima kasih. Nona Gao. Apa pendapatmu tentang zamrud kualitas tertinggi? Zamrud berkualitas tinggi. Semakin langka. Kalau yang ini, baik warnanya, maupun ukuran potongannya, cukup langka. Tapi, ada terlalu banyak rahasia di industri perhiasan. Kamu harus sangat berhati-hati dalam berinvestasi. Ada risiko besar di balik setiap keindahan. Misalnya, zamrud alami. Hampir mustahil untuk menjadi sempurna dan tanpa cacat. Bebas dari kotoran. Tunggu. The Sinergoia. Aku sangat mengagumi keberanianmu mengatakan yang sebenarnya. Karena itulah, aku memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Lei Xiandong mengajak aku untuk di pertemuan pertama. Sepertinya dia punya banyak pikiran. Dan pasti punya banyak permintaan dari kami. Akan kutunjukkan padamu sebuah mahakarya sejati. Paraipa, 6 karat. Paraiba adalah jenis lumba yang langka, yang sangat langka. Yang ini, jernih seperti kristal. Biru listriknya memesona. Sulit menemukan yang lain. Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah desain dan menggunakannya untuk mengikuti kompetisi internasional. Aku seorang pengusaha yang memulai karir di industri perhiasan. Aku selalu punya mimpi untuk menyebarkan nama perhiasan Cina ke luar negeri. Kalau bicara soal perhiasan, orang-orang pasti bilang, desain luar negeri itu bagus bahkan sempurna. Sedangkan pandangan kita terlalu terbatas. Jadi aku ingin menggunakannya untuk membuktikan bahwa desain perhiasan Tiongkok jauh lebih baik daripada yang luar negeri. Poin bagus, Bos Lei. Kami punya beberapa karya yang studio kami produksi sebelumnya. Mau lihat? Dan lihat, apakah ada yang menarik perhatianmu? Biasa saja. Apa bedanya dengan desain biasa dari toko perhiasan yang biasa dikenal? Yang spesial, yang kubutuhkan adalah Sesuatu yang memukau. Kuat dan mewah. Mewah dan bikin orang merasa berjarak. Oke. mewah dan bikin orang merasa berjarak. Tepat sekali. Aku ingin memukau mereka yang terbiasa dengan pertunjukan perhiasan biasa.
Sikilas pandang. Aku ingin tunjukkan pada dunia betapa luar biasanya desain perhiasan Tiongkok. Baiklah. Kalau begitu, Nona Gaojia yang akan bertanggung jawab untuk desainnya. Dan Bos Si, pastikan tidak ada yang salah. Terima kasih, Bos Lei. Terima kasih banyak. Baiklah, kami akan mempersiapkan draft desain pertama. Aku menantikan kalian berdua membantu mewujudkan mimpiku. Tentu, terima kasih. Aku akan berusaha maksimal. Menurutmu, Bos Lei, benar-benar suka dengan gaya desain yang baru dia gambarkan? Sulit dikatakan. Terkadang klien tidak tentu tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan sulit untuk mengungkapkan pikiran mereka. Tentang Zamrud itu, aku takut bahwa dia akan kecewa dengan kenyataan. Aku tidak menyangka bahwa dia sedang menguji kami. Untungnya kami mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika itu bukan ujian, kita harus memberitahunya yang sebenarnya. Itu prinsip profesi kita. Bagaimanapun juga. Yuji. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Apakah semua yang kulakukan berhubungan denganmu? Bisakah yang kamu lakukan? Membuat orang memikirkan hal-hal baik? Gaojia, aku peringatkan kamu. Jangan muncul lagi di hadapanku. Berhenti berpura-pura bertemu lagi. Jangan terlalu narsis. Aku tidak tertarik untuk melacakmu. Aku di sini untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Untuk hal lainnya, itu bukan urusanku. Dan si Cheng dari Fancy. Aku tidak percaya kamu kembali bersamanya lagi. Atau kalian berdua bersekongkol. Kamu memihak padaku. Jangan salahkan orang lain. Apa? Tebakanku benar, kan? Kamu merencanakan semua ini sejak lama. Aku hanya salah satu targetmu. Sudah selesai? Aku pikir kamu tidak akan berbicara denganku lagi. Kamu benar. Bagus. Kau duduknya tidak ada hubungan satu sama lain. Boleh aku pergi sekarang? Aku bertemu seseorang. Dan kami berbincang sebentar. Tidak apa-apa. Saya sudah berbicara dengan Nona Gao. Kita langsung cocok. Silakan duduk. Bos Lei sangat berwawasan. Saya belajar banyak. Darinya. Terlalu berlebihan mengatakan saya berwawasan. Saya hanya tahu sedikit tentang banyak hal. Hanya sedikit pengetahuan. Jika ingin lebih mendalam,
Saya tidak bisa membantu. Di perusahaan kami, Anda punya kenalan. Si Cheng dari Fancy. Apakah dia datang untuk Institut Perhiasan? Dia sudah meninggalkan Fancy. Sekarang dia punya studio sendiri. Dia datang untuk Tender Paraiba. Paraiba adalah yang terbaik dari koleksi Bosley. Rui Hua juga sangat menghargai sumber daya Bosley di bidang perhiasan warna. Saya harap kita bisa membangun hubungan kerjasama yang erat melalui Institut Perhiasan. Saya selalu percaya pada Rui Hua. Taitamba, seseorang seperti Nona Gao. Desain yang sangat bagus dengan reputasi tinggi. Bisa dibilang, kita akan menjadi mitra yang baik. Sisanya tinggal membahas beberapa detail. Sepertinya, gaya Art Deco. Apa kis kokak sih minta? Gaya desain tahun 20-an sampai 30-an. Saya pikir ini akan mudah. Beri saya 3 hari. Saya bisa menyelesaikannya. Kalau aku hanya perlu memenuhi persyaratan ini. Tapi apakah itu bisa membantu Bos Lei mewujudkan mimpinya dan membuat pasar internasional Turksan? Terutama untuk mendapatkan apa yang Bos Lei inginkan. Sulit untuk dikatakan. Bos sih, aku pikir prioritas pertama kita adalah mendapatkan kontraknya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kontraknya, kita tidak perlu bicara mimpi apapun. Kita hanya akan membuang waktu. Ngomong-ngomong soal Bos Lei, dari percakapan yang kita lakukan, sepertinya dia cukup yakin dengan apa yang dia inginkan. Tapi sebenarnya, aku pikir dia masih ragu dalam pikirannya. Alasan dia memilih ini, mungkin karena dia ingin mengikuti arus pasar barat. Goye. Bos Lei adalah ahli yang berpengalaman. Berapa tahun kamu sudah di industri ini? Kamu baru melihatnya sekali. Dan sekarang, kamu membuat tebakan liar tentang apa yang dia pikirkan. Aku tidak. Aku hanya berpegang pada fakta dan menganalisis cara memenangkan kontrak. Untuk memenangkan kompetisi internasional, pasti bukan sekadar meniru gaya barat. Tidak semudah itu. Menurut komunikasi kita, aku pikir apa yang dia inginkan sebenarnya. Mungkin bukan gaya Eropa yang khas. Goye. Apa yang kamu pikirkan? Sama dengan pikiranku. Nenek, kamu mencari aku. Kakak, kamu juga di sini. Yuji. Bagaimana proses rekrutmennya? Untuk tim emas polos. Hampir selesai. Kecuali direktur penjualan. Aku tidak terkejut. Ya. Aku punya kandidat untukmu. Sungguh? Siapa itu? Kamu harus berterima kasih pada Yuyi untuk itu. Direktur MA dari tim Embedment. Bagaimana menurutmu? Jika kamu memindahkannya ke tim Blindbolt, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dengan pekerjaan penjualan untuk timmu. Aku memperhatikan Bos Lei dengan seksama. Dan dia sepertinya memiliki preferensi terhadap budaya tradisional Tiongkok. Mulai dari pakaian dan aksesorinya, hingga desain kantornya. Semuanya bergaya Tiongkok. Dan cincin ibu jadi giok yang dia kenakan. Serta perilakunya. Apakah kamu perhatikan? Pria seperti itu meminta desainnya harus bergaya Eropa yang khas dan mencolok. Itu hanya karena dia ingin menonjol di pasar luar negeri, bukan karena menyukainya. Ini adalah arus utama untuk mengikuti tren internasional. Dan setiap merek di Tiongkok berusaha keras untuk itu. Hanya untuk mengikuti merek asing. Ada apa dengan itu? Apakah kamu akan berbalik arah dan masuk ke gaya Tiongkok yang minoritas? Istilah minoritas tidak lagi cocok untuk menggambarkan gaya Tiongkok. Jangan bicara tentang preferensi Bos Lei. Dan fokuslah pada pameran. Gaya Tiongkok selalu mencolok di panggung internasional. Dan semakin populer, terutama dalam 2 tahun terakhir. Tepat sekali. Master Antonio menunjukkan minat besar pada gaya Tiongkok waktu lalu. Bagus. Kita tidak perlu membicarakannya lagi. Kita sudah memiliki kesepakatan di sini. Sesanya adalah memikirkan dengan hati-hati tentang detail desainnya. Kamu akan mendeskripsikannya dan aku akan menggambarnya. Baiklah, Bos Lei. Dia jelas dengan apa yang dia minta. Wen. Apa yang dikatakan Bos Lei adalah apa yang dia katakan. Terkadang tidak selalu harus mengikuti permintaan klien untuk mendapatkan desain yang bagus. Karena klien tidak akan pernah tahu desain perhiasan. Sebaik desainer. Terkadang mereka tidak benar-benar bermaksud dengan apa yang mereka deskripsikan. Apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah membantu mereka menemukan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Apa yang harus dilakukan? Bukan bermain aman, tetapi membuat klien kita terkesan. Hanya dengan cara ini, kamu bisa menggalakan pesaingmu dan memenangkan kompetisi. Serta hati Bos Lei.
Baiklah, Wan. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan terus berdiskusi dengan Gao Jie. Selanjutnya, Akulah yang akan mengerjakan desain. Untuk Lei Xiangdong. Bagaimana mungkin Gao Jie mengambilnya? Saat dia baru datang ke perusahaan ini. Nenek tahu yang terbaik. Apa yang bisa dilakukan tim Embedment. Dan dia tidak khawatir tentang itu. Yang paling dia khawatirkan adalah tentang tim emas polos. Nenek, lihat. Kami mengerjakan produk yang berbeda. Dan tim kami sedang berubah. Direktur benar-benar baru di tim kami. Dan dia harus memulai dari awal lagi. Aku penasaran. Apa pendapatnya? Kamu tidak perlu khawatir. Dia bekerja untuk Rui Hua. Dia tahu prosedurnya. Sekarang tim Plain Gold membutuhkan direktur jualan. Dan aku punya satu di sini. Aku tidak melihat masalah dengan itu. Selain itu, Direktur MA telah mengumpulkan sumber daya klien yang kaya dari kelompok konsumen muda yang akan memenuhi strategi penjualan baru tim Plain Gold. Tapi, Yuzi, apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Apakah kamu tidak percaya pada Direktur MA? Atau aku? Kalian berdua melakukannya untuk Rui Hua. Tidak ada salah percayaan antara kalian berdua. Aku tidak terkejut. Dengan brain drain di tim Plain Gold, ini bukan kesalahanmu. Yuyi, mengirim Direktur MA untuk membantumu. Untuk membantumu melewati kebutuhan yang paling mendesak. Bukankah itu hal yang baik? Kamu harus bersyukur. baiklah, terima kasih, bro. Sama-sama. Direktur He, terima kasih banyak. Sama-sama. Sebenarnya, aku akan meninggalkan perusahaan ini. Ini hanya membantu kamu, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Adikmu memiliki momentum yang lebih kuat dalam membangun karirnya. Dibandingkan Mujiu. Boshiu. Hati-hati. Terima kasih atas peringatanmu. Aku sangat menghargai efisiensi kerjamu. Kamu adalah klien kami yang paling penting. Dan berbicara tentang desain ini, kita telah mencapai kesepakatan. Segera. Aku bisa menjamin, hasilnya akan sepenuhnya memenuhi harapanmu. Benar. Tolong tunjukin padaku. Desainnya disebut roda waktu. Ini menggunakan estetika Tiongkok untuk menampilkan gaya Zen yang sederhana. Estetika Tiongkok. Sudah kubilang. Seharusnya dalam gaya glamor. Desain perhiasan Eropa. Benar kan? Benar. Baiklah, Tuan Si dan Nona Gao. Bolehkah aku tahu apa arti kustomisasi? Aku akan jelaskan begini. Kurasa kalian berdua tidak paham apa yang kita sepakati sebelumnya. Desainnya sama sekali bertentangan dengan permintaan klien. Aku tidak akan buang waktuku untuk ini. Perasaanku dan waktuku. Lihat, Aku lebih baik sekarang. Bagus. kamu harus menemaniku. Aku akan. Aku janji. Janji kelingking. Ayo makan buah. Kakak Chin, terima kasih. Sudah merawatnya selama ini. Beritahu aku, jika butuh sesuatu. Sama-sama, aku tidak butuh apa-apa. Nona Gao, biasanya sudah mempersiapkan dengan hati-hati. Aku mengerti. Ya. Sedikit salah paham. Tenggangku. Bisakah kamu merahasiakan bahwa aku datang mengunjunginya? Kalau kamu bilang begitu, aku akan merahasiakannya. Terima kasih, Kakak Qin. Apakah kamu benar-benar suka gaya Eropa?
pengadilan, kemewahan, hal-hal aristokrasi. Meskipun elemen-elemen ini adalah kesamaan dari kaya-kaya menang dalam kompetisi internasional. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Bos Si, apakah maksudmu bahwa kamu tahu apa yang aku inginkan? Lebih baik dari diriku sendiri. Bos Lei, kami sudah melakukan pekerjaan rumah kami. Bos Lei, bolehkah aku meminjam 1 menit untuk menjelaskan desain kami? Kontur desainnya seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Zona tepinya menggunakan pola kisi jendela dari taman di Delta Yangtze. Kamu pasti familiar dengan itu. Di kampung halamanmu ada begitu banyak bangunan tua yang indah. Kamu melakukan pekerjaan rumah tentangku. Memang, yang kami sebut kustomisasi adalah berangkat dari perasaan sejati klien dan mendesain potongan yang paling tepat. Lihat desain kantormu. Dan kamu telah memberikan sumbangan amal ke kampung halamanmu sambil berjuang untuk bagian sendiri selama bertahun-tahun ini. Jelas bahwa kecintaanmu pada kampung halaman begitu dalam. Opo ide deshoiyo. Untuk Paraibaku. Kisi-kisi mewakili jendela jiwa. Paraiba yang murni adalah mata yang melihat melampaui. Ini mengingatkan bahwa Bos Lei berharap untuk melihat desain Tiongkok bersinar di panggung internasional. Demikian pula, kami berharap bahwa para juri asing akan terkesan dengan desain Tiongkok. Itu tepat yang aku inginkan. Namun, gunakan desain ini dengan gaya Tiongkok yang murni untuk menghadiri pameran internasional. Bos Lei, jangan khawatir. Budaya Tiongkok sangat populer di pasar internasional beberapa tahun terakhir. Saya yakin mereka akan menghargai, bahkan terkesan dengan konsep seni Tiongkok. Inilah alasan mengapa itu disebut roda waktu. Dunia terus maju, bukan berarti estetika tradisional akan menjadi usang. Itu akan bersinar lagi di sungai waktu. Saya benar-benar punya keinginan untuk mempromosikan budaya Tiongkok. Sekarang kalian berdua percaya pada desain ini. Saya akan mengendalikan kalian. Sepakat. Manfaatkan waktu dan selesaikan pekerjaan secepatnya. Terima kasih, Bos Lei. Terima kasih, Bos Lei. Saya minta maaf karena kasar tadi. Kami seharusnya menjelaskannya padamu. Jangan khawatir, kami tidak akan mengecewakanmu. Saya menantikannya. Bos Si, mempertimbangkan gaya Tiongkok yang kamu sebutkan waktu itu. Saya punya solusi baru. Menggitip puisi kuno. Siapa yang akan mengirimkan surat cinta dari awan atau kabut? Lihatlah. Sangat bagus. Desainnya cukup detail. Kamu bisa eksplor lebih banyak ke dalam seri ini. Itu bisa menjadi ciri khas perusahaan. Bos Si, kurasa kamu salah paham. Desain saya untuk Paraiba Bos Lei. Wan, Gao Jie sudah mengurusnya. Bagaimana bisa? Bukankah kamu menyuruhku menjekutinya? Dan informasi yang kamu miliki sekarang, dikumpulkan olehku. Wan, aku tahu kamu sudah bekerja keras untuk proyek ini. Aku tahu, sungguh. Desain perusahaan berasal dari kalian semua. Kami akan menggunakan desain selama itu cocok. Kebetulan desain Goya yang membuat Bos Lei terkesan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pikir, kamu tidak perlu merasa tertekan. Kamu hebat. Kamu akan punya waktu kamu di masa depan. Desainnya. Dia bahkan tidak bisa menggambar sesuatu yang sederhana. Kamu bilang itu desainnya. Lalu apa yang kamu lakukan, Bos? Kamu menggambar antanya. Wan, yang paling penting dalam desain adalah konsep. Yang aku lakukan adalah mewujudkan idenya. Aku rasa itu bukan masalah. Aku pikir, kamu tidak boleh berpikiran sempit. Sebagai desain dengan potensi besar. Baiklah. Aku sempit. Kamu bosnya. Apapun yang kamu katakan benar.
Adapon, Pemasangan Bros. Kami lebih memilih berlian yang lebih besar dan tipis, sehingga lebih mudah dipakai. Di perusahaan tempat aku dulu bekerja, ada seorang master berpengalaman. Namanya Zhao. Dia punya keterampilan luar biasa. Dia bisa membuat desain berlubang. Setiap sudut yang dia temukan sangat detail. Dan produk jadi sangat tipis. Akan lebih baik jika kita memintanya datang. Dia mungkin punya saran bagus untuk kita. Aku berpikir, apakah kita bisa berkonsultasi dengannya? Kita lihat saja. Setelah menyelesaikan laporan kerja kepada Bos Lei, kita akan bahas nanti. Ayo, Oak. Bos Lei datang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Bos Yu dari Ruihua. Dia muda tapi berpengalaman. Ini adalah desainer dari studio Shui Xiao, Nona Goya. Desain bergaya Tiongkok mereka sangat menonjol kali ini. Sangat bagus. Apakah saya bisa menang? Tergantung pada mereka. Tolong tunjukkan draft desain kepada Bos Yu. Baik, Bos Yu. Silakan duduk. Sangat elegan. Dan sangat Tiongkok. Apakah ini draft final? Kami sudah mulai membuat pola. Bos Lei, saya harus menelpon di luar. Saya akan dan melaporkan kondisi kerja kepada Anda. Tidak masalah. Silakan. Bos Lei. Bukankah Anda bilang ingin sesuatu yang mewah? Saya memang ingin sesuatu yang mewah. Tapi, mereka membujuk saya dan mengatakan untuk tidak peduli pendapat orang lain. Jujur pada diri sendiri. Mereka pandai berbicara. Alasan utamanya adalah, saya terkesan dengan desain mereka. Halo. Halo. Anda Hiwanwan. Jah, Nona Gawi. Ketika Anda dan Nyonya Wu mengen Don Jifansi, kita pernah bertemu. Apa yang Anda inginkan? Halo, ada yang bisa saya bantu? Sikunkiamikon. Baiklah. Aku ingin bergabung dengan Ruihua. Aku ingin pindah ke Ruihua. Kirim resume Anda ke Departemen Sumber Daya Manusia. Mereka akan menghubungi Anda. Jika Anda cocok. Nona Gao. Tidak perlu merendahkan aku. Jika aku tidak berarti apa-apa bagimu, aku tidak akan mencarimu. Sendirian. Biarkan aku bergabung dengan Ruihua. Kita akan berada di pihak yang sama, karena kita memiliki musuh yang sama. Goye. Bagaimana kamu tahu itu? Kita tidak sependapat. Pada malam Ruihua, Goye menyerobot Tensian dan menunjukkan desain perhiasannya sebelum kamu. Dia ingin menang perhatian dari Master Antonio. Dengan cara yang hina seperti itu. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya kamu sangat memperhatikan Gao Jie. Dia bukan orang baik. Di Fancy. Dia menggunjing orang di belakang mereka, dan aku adalah salah satu korbannya. Aku kehilangan posisiku di Fancy. Dan sekarang, dia tidak hanya mengambil klienku, tapi juga mencuri desainku. Sebenarnya, aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku datang kepadamu. Karena aku tahu, hanya kamu dan aku yang tahu siapa Gao Jie sebenarnya. Yang lain, termasuk si Chen, semua tertipu oleh penampilannya. Dan mereka tidak melihat siapa dia sebenarnya. Ceritakan lebih banyak. Baiklah. Shui Xiao berencana untuk mendapatkan pesanan desain dari Lei Xiangdong. Menurut Bos Lei, semua persyaratan, aku membuat desain. Namun,
Gao Jie bergabung dengan Shu Xiao dan langsung mengambil pekerjaanku. Dia tidak hanya mengambil semua kreditku, tapi juga mencoba mengusirku dari gambar. Sebagai desainer, dia bahkan tidak tahu apa itu rasa malu. Aku tidak terkejut bahwa dia akan melakukan ini padamu. Yang paling penting adalah dia sekarang cacat, yang benar-benar kehilangan kemampuan untuk mendesain. Dia bahkan tidak bisa menggambar busur yang lancar. Bagaimana bisa? Kenapa kamu ada di mana-mana? Aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi aku tidak perlu menghindarimu dengan sengaja. Kita berdua cukup berpura-pura tidak saling kenal. Berpura-pura tidak saling kenal. Bagaimana? Aktingku tidak sebaik kamu. Kenapa kamu tidak mengajarku? Lurus adalah lurus. Apa artinya mengulanginya lagi? Sekarang kamu yakin bahwa aku membohongimu? Maka lupakan saja kita. Hapus semua yang pernah ada di antara kita. Bukan kamu untuk terjebak di dalamnya. Apalagi, bukankah membuat rencana cadangan adalah keahlianmu? Bersiap untuk setiap risiko, termasuk hal perasaan. Bukankah kamu? Kamu membuat kesalahan. Dan sekarang kamu berada di posisi moral yang tinggi. Kamu bilang begitu. Aku punya rencana untuk kita. Bagaimana denganmu? Apakah kau pernah menganggapku sebagai pilihan pertamamu? Bahkan sekali saja? Yushi. Bersikap baiklah. Ayo kita makan malam bersama dan bicarakan soal institut perhiasan itu. Sepertinya aku tidak bisa. Aku ada rencana lain. Bos Lei, ada masalah dengan produk jadi kita. Kita harus kembali dan lihat apa yang bisa dilakukan. Kita akhiri saja hari ini. Baiklah, aku ada janji dengan Bos Yu untuk makan malam nanti. Bagaimana kalau kita bahas? Bisa lain kali saja. Ayo kita makan malam dan bersantai. Bagaimana? Bos Yu, lihat Bos Shi. Dia tidak akan menyanyikan kesempatan. Janji apa yang begitu penting? Apa karena Nona Gao? Ajak dia ikut. Kita semua bekerja di industri yang sama. Mari saling emosional. Mungkin ada kesempatan kerja sama di masa depan. Baiklah. Aku aminnya untuk datang. Aku cukup kesal belakangan ini. Mari kita bersenang-senang malam ini. Eyo.
Eyo. Mari. Mereka semua adalah bintang baru di industri desain. Hari ini kita berkumpul dan sudah saling mengenal. Mari kita jalin kerja sama erat di masa depan. Aku ingin mengajak bersulang. Mari. Aku duluan. Eyo. Selamat makan. Silakan. Aku akan mengangkat telepon dulu. Ada apa yang buru-buru? Oke, aku mengerti. Maaf. Ada sesuatu yang sangat penting. Aku harus menanganinya sekarang. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Silakan makan sendiri. Pesan apa saja yang kamu suka. Permisi. Apa yang terjadi hari ini? Berbagai macam orang datang makan malam bersama. Aku kagum dengan keberanianmu. Yuji, aku sedang diet. Aku tidak bisa makan daging di malam hari. Makanlah untukku, ya? Gao Jie, ini makan lebih banyak. Jangan angkat. Karena terlalu kaya Lilian. Memilih untuk meninggalkanku. Mengapa aku masih harus menyimpannya? Denganku? Akan selalu ada yang mengerti betapa berharganya dia. Dia meninggalkanmu mungkin karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Akhirnya, si jalang itu pergi. Yuji, makan lebih banyak. Boleh aku menanya, makan sesuatu? Kalau begitu, kurasa kita harus menganggap ini sebagai makanan diet lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merawat perusahaan Sui Xiao? Perusahaan Sui Xiao? Kupikir itu tanggung jawabmu. Kamu benar-benar hebat. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan? Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Jika aku tidak bisa menggambarnya, bagaimana aku bisa disebut sebagai seorang desainer? Aku seharusnya tidak. Satu-satunya harapanmu. He Wenweng juga luar biasa. He Wan. Dia sudah pindah ke perusahaan Rui Hua. Apakah dia pergi karena kesal denganku? Setiap orang punya ambisi masing-masing. Lagi pula, Hua Rui juga perusahaan besar. Wajar kalau dia pergi. Jangan terlalu dipikirkan. Oh ayah. Tadi, kamu yakin kamu baik-baik saja? Lagi pula, semua ini sudah terjadi. Tuhan juga sudah menghukumku.
dengan mengambil kembali bakatku. Aku lelah terlibat dalam semua ini. Atau mencari tahu siapa yang memanfaatkan siapa. Nanti, satu-satunya yang akan kulakukan adalah merawat ibu. Memulai hidup baru, menjalani kehidupan yang baru.